Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang roll isolator dan sengkang atau klem. So, jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya. Let's go. Yang pertama kita akan bahas tentang bahan isolator. Nah, bahan isolator ini dibuat dari porselen atau bahan lain yang sederajat. Misalnya PVC dengan diameter sebesar 3/4. Lalu pemasangan isolator ini harus kuat sehingga tidak ada gaya mekanis lebih pada hantaran yang ditunjang. Untuk instalasi dalam gedung, bahan ini sering disebut dengan roll isolator yang dipasang pada langit-langit bagian atas. Pemasangan roll isolator ini harus diatur sehingga jarak bebas antara hantaran-hantaran yang berlainan fasa tidak kurang dari 3 cm dan jarak antara titik-titik tumpunya tidak lebih dari 1 meter. Ini adalah bentuk penampang dari roll isolator ya teman-teman, dan ini bentuk dari pemasangan roll isolator. Next, untuk pemasangan kawat hantaran di atas platform tanpa menggunakan pipa digunakan roll isolator. Jarak antara roll satu dengan yang lain 50 cm dan hantaran jaraknya 5 cm. Nah, roll isolator dibuat dari keramik atau plastik yang kekuatannya disesuaikan dengan besar hantaran dan tegangan kerja untuk kepentingan peletakan besar hantaran dan tegangan kerja untuk kepentingan peletakan hantaran pada instalasi penerangan rumah nih teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang sengkang atau klem. Nah, sengkang atau klem digunakan untuk menjepit pipa-pipa instalasi yang dapat dipasang pada dinding maupun pada langit-langit. Sengkang dapat terbuat dari besi ataupun bahan PVC. Ukuran sengkang harus disesuaikan dengan ukuran pipa instalasi, teman-teman. Sementara sengkang dipasang menggunakan sekrup atau paku beton dengan jarak antar satu dengan yang lainnya lebih dari 1 meter untuk pemasangan pipa instalasi lurus yang memanjang. Sementara jarak sengkang dengan kotak sembung, saklar, stop kontak, atau komponen listrik lainnya maksimum 10 cm ya teman-teman. Nah, untuk meninggikan pipa instalasi digunakan sengkang dengan pelana. Next, ini adalah gambar fisik dari sengkang atau klem. Ini biasa juga kita temuin kalau ada instalasi di luar dinding atau di luar tembok yang biasa disebut dengan outbow. Nah, ini untuk mempereratnya kita bisa gunakan sengkang atau klem ya teman-teman. Next, di dalam instalasi listrik dikenal beberapa macam klem yang bentuknya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama adalah klem atau sengkang setengah. Ini biasa dipakai pada tempat yang sempit. Misalnya terdapat pada sudut-sudut rumah atau ruangan yang memang ukurannya kecil. Yang kedua, ada klem atau sengkang ganda untuk pemasangan pipa sejajar. Misalnya teman-teman ada instalasi nih, ada 2 pipa sejajar, misalnya untuk instalasi kipas 1, untuk instalasi AC1. Nah, kita bisa gunakan klem atau sengkang ganda untuk pemasangan pipa yang sejajar. Selanjutnya, yang terakhir ada klem atau sengkang menjemuk untuk pemasangan beberapa pipa yang sejajar. Ini biasa digunakan di instalasi motor ya teman-teman. Misalnya ada motor 3 fasa dalam suatu pabrik. Nah, kita bisa gunakan sengkang majemuk ini atau klem majemuk ini untuk merapikan instalasi pemasangan untuk instalasi dayanya si motor. Oke teman-teman, demikianlah materi kita kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike, plus masukannya jika teman-teman ada yang kurang paham dan ada pertanyaan. Oke, materi ini akan aku bagikan seperti biasa di deskripsi box, dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.